Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 72. Selalu dipunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala berkata siapa Musa, ahbarna Ibrahim bin Sa'din qala berkata siapa Ibrahim, ahbarna Ibnu Syihabin an Humaid bin Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'idin hadatsahu. Bercerita keduanya Abu Hurairah dan Aba Sa'id pada Humaid, anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat siapa Nabi Muhammadan pada riya itu ludah yang kental itu ya, fi jidaril masjid, di dalam temboknya masjid. Fatanawala maka mengambil siapa Nabi hasotan kerikil, fahakkaha maka mengerok siapa Nabi habadan nukhomatan ludah yang kental itu riak. Fakola maka berkata siapa Nabi, idza tanakhoma ketika dahak ya, liak itu sama dahak. Ketika berdahak siapa hadukum salah satu kalian, fala yatanakhamanna maka jangan dahak sungguh siapa ahad qibala wajhi arah wajahnya ahad, wala dan jangan an yaminihi dari kanannya ahad, wala yabsuk dan supaya meludah siapa ahad an yasarihi dari kirinya ahad, au tahta qodami atau di bawah telapaknya ahad al yusro yang kiri. Jadi diceritakan bahwa Kanjeng Nabi melihat ludah yang kental itu tadi, nukhomatan, dahak di temboknya masjid. Kemudian Nabi mengambil kerikil itu, dikerok itu dahak itu. Dan Nabi bersabda, ketika salah satu kalian dahak atau meludah, maka jangan berdahak atau meludah di arah wajahnya ahad, maksudnya ya jangan di depannya dan jangan di arah kanannya. Nah, supaya kalau meludah itu di arah kiri atau di bawah telapak kaki yang kiri. Nah, itu kalau dipraktekkan sekarang mungkin terjadi kekacauan ini tadi nanti ya. Pas mau meludah, ludah ke arah kiri, irinya temannya itu marah toh. Atau di bawah telapak kaki sebelah kiri diludahi, di sebelah kirinya juga temannya, dan di bawahnya karpet permadani yang mahal ya, jadi geger itu. Ya apa yang dipakai? Ya hadis di depannya, Nabi meludah di pucuk pakaiannya Nabi, kemudian diusek-usek gitu ya. Jadi melaksanakan itu ya harus ada pilihan-pilihan ya, dipilih yang tidak menyebabkan kerugian dengan yang lain. Kan saya menetapi sunnah ya, itu ya. Kalau sunnah itu dilaksanakan menyebabkan pertengkaran, carilah sunnah yang tidak menyebabkan pertengkaran ya toh.
semua ada contohnya. Ya kalau sholat sendiri di tanah lapang atau di padang pasir silahkan. Atau masjidnya yang memang belum ada keramik atau permadaninya, masih pasir, ya silahkan. Babun bab la yabsuk, tidak boleh meludah siapa man an yamini, dari kanannya man, fi sholati, di dalam sholat. Bibab dilarang meludah dari arah kanannya di dalam sholat. Nomor hadis 73. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala berkata siapa Yahya, hadatsana Lais an Ukailin an ibni Syabin an Humaid ibni Abdurrahman anna Abu Hurairah, sungguhnya Abu Hurairah wa Abu Sa'idin dan Abu Sa'id ahbarahu, mengabari keduanya pada Humaid, anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ro'a, melihat siapa Nabi, nukhomatan, pada dahak, fi haitil masjid, di dalam temboknya masjid. Kalau di atas itu fi jidaril masjid, kalau di hadis di bawahnya fi haitil masjid, menjadi temboknya masjid, sama. Fatanawala, maka mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasotan, kerikil. Fahatta, maka mengerok siapa Nabi pada dahak. Sumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, idza tanah khoma, ketika berdahak siapa hadukum, salah satu kalian, falayatana khom, maka jangan berdahak sungguh siapa ahad, qibala waji, arah wajahnya ahad, depannya maksudnya, wala, dan jangan an yamini, dari kanannya ahad, wala yabsuk, dan supaya meludah siapa ahad, an yasarihi, dari kirinya ahad, au tahta qodami, atau di bawah telapak kakinya ahad, al yusro, yang kiri. Ya, sama ya, hanya lafadznya berbeda tapi sama isinya. 74. Hadatsana Habsu bin Umar qala berkata siapa Hafiz, hadatsana Su'bah qala Su'bah, ahbaroni Qatadah qala Qatadah, sami itu mendengar aku Qatadah Anasan pada Anas, qala berkata siapa Anas, qala bersabda siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatfilanna, jangan meludah sungguh siapa hadukum, salah satu kalian, baina yadai, di antara depannya ahad, wala, dan jangan an yamini, dari kanannya ahad, walakin, akan tetapi, an yasari, dari kirinya ahad, au tahta rijlihi, atau di bawah telapak atau di bawah kakinya ahad. Itu sama ya. Babun bab liyabzuk, supaya meludah siapa man an yasari, dari kirinya man, au tahta qodami, atau di bawah telapak kakinya man, al yusro, yang kiri. Nomor hadis 75. Hadatsana Adam, kala berkata siapa Adam, hadatsana Su'bah kala Su'bah, hadatsana Qatadah kala Qatadah, sami itu mendengar aku Qatadah, Anas sabada Anas bin Malik kala berkata siapa Anas, kala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sungguhnya orang iman, idza kana, ketika ada, fi sholati, di dalam sholat, fa innama yunaji, maka sungguhnya berbisik-bisik siapa ahad, Rabbahu, pada Tuhannya ahad, fala yabsukonna, dan jangan meludah sungguh siapa ahad, baina yadai, di antara depannya ahad, wala, dan jangan an yamini, dari kanannya ahad, walakin, dan akan tetapi, an yasari, dari kirinya ahad,
au tahta qadami atau di bawah telapak kakinya ahad. Sesungguhnya Nabi bersabda, orang iman ketika di dalam sholat, orang iman ahad itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka jangan sampai meludah di antara depannya ahad atau arah kirinya ahad, akan tetapi atau arah kanannya ahad, akan tetapi dari arah kiri atau di bawah telapak kaki itu boleh. Jadi jangan ke kanan, jangan ke depan, tapi ke kiri atau di bawah kaki, di bawah telapak kaki yang kiri. Hadatsana Aliun, qala berkata siapa Ali? Hadatsana Sufyan, qala Sufyan. Hadatsana Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Nabi Sa'idin anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Soro melihat siapa Nabi nukhamatan pada dahak fi qiblatil masjid, di dalam kiblatnya masjid. Fahakkaha, maka mengerok siapa Nabi pada nukhamatan atau dahak bikhasotin dengan kerikil. Sumanaha, kemudian melarang siapa Nabi ayyabzuko, jika meludah siapa rojul baina yadai, di antara depannya rojul, atau an yamini, dari kanannya rojul, walakin, dan akan tetapi yang boleh an yasari, dari kirinya rojul, au tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya rojul, al yusro, yang kiri, itu yang boleh. Wani Zuhri sami'am, dengar Humaid dan Humaid an Abi Sa'idin nahwaus misal hadis. Sesungguhnya Nabi itu melihat dahak di kiblatnya masjid. Maka Nabi mengerok dahak itu dengan kerikil. Kemudian Nabi melarang jika seorang laki-laki meludah di antara depannya rojul atau dari arah kanannya. Akan tetapi yang diperbolehkan dari arah kiri atau di bawah telapak kakinya rojul yang kiri. Babun bab kafarotil buzaki, kafarohnya meludah fil masjid, di dalam masjid. Meludah di dalam masjid itu kan salah. Kafarohnya apa? Kafaroh itu ya penglebur kesalahan itu. Nomor hadis 77. Hadatsana Adam, qala berkata siapa Adam, hadatsana Su'bah, qala Su'bah, hadatsana Qatadah, qala Qatadah. Sami itu mendengar aku Anas ibn Malik, qala berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-buzaku, sesungguhnya meludah fil masjid, di dalam masjid iku khotiatun, salah. Wa kafaratu, dan kafarohnya kesalahan iku dafnuha, memendam pada ludah, pada ludah. Memendam itu ya mengubur kayak besar ya, maksudnya ya ditutupi itu pakai pasir itu. Di meludah di dalam masjid itu salah. Kafarohnya diuruki, dipendam ya, dipendam dengan pasir. Kalau dulu memang masjidnya masih pasir. Nah, kalau sekarang kita meludah di dalam masjid ya kafarohnya ya dibersihkan dengan minyak wangi atau dengan dengan sanitizer atau dengan antibakteri ya, karena sekarang kan musimnya wabah corona.
Jangan sampai meludah-ludah di dalam masjid. Di luar pun kalau meludah, kalau sekarang zamannya begini ya harus hati-hati. Jangan sampai menyebarkan virusnya. Jadi penyebar virus jangan sampai. Berusaha, manusia itu bisanya berusaha. Babu dafnin nukhomati, bab menguburnya dahak fil masjid, di dalam masjid. Mengubur di sini maksudnya enggak nguruki, itu dihuruki. Nomor hadis 78. Hadatsna Ishaq bin Nasr qala, berkata siapa Ishaq, hadatsna Abdur Razzaq an Ma'mar an Hamam, Samia mendengar Abu Hurairah pada Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, idza qoma, ketika berdiri siapa hadukum, salah satu kalian, ila sholati, pada sholat, qala yabsuk, maka jangan meludah siapa ahad, amamahu, pada depannya ahad. Fa innama yunaji, maka sungguhnya berbisik-bisik siapa ahad, Allah, pada Allah. Madama, selagi tetap siapa ahad, fi musallahu, di dalam tempatnya sholatnya ahad, di dalam tempat sholatnya ahad. Wala, dan jangan an yamini, dari kanannya ahad. Faina an yamini, maka sungguhnya dari kanannya ahad, iku malakan malaikat. Wal yabsuk, dan supaya meludah siapa ahad, an yasari, dari kirinya ahad, au tahta qodami, atau di bawah telapak kakinya ahad. Fayadfinu, maka mengubur siapa ahad, pada daha atau pada ludah, tinggal diuruki dengan kaki kiri begitu. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian berdiri dalam sholat, maka jangan sampai meludah di depannya, karena ahad itu sedang berbisik-bisik dengan Allah selagi dia masih di tempat sholatnya, belum pindah, masih duduk di situ. Pokoknya sampai belum pindah atau belum batal, bisik-bisik berdoa. Setelah sholat ya, ada yang kebiasaan itu setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pindah tempat, manggon golek cagak. Nah, ada yang begitu. Nah, kalau kita berdoa ya ketika masih di tempat kita sholat tadi, karena ketika itu kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Batasannya selagi kita masih tetap di dalam tempat sholat kita, belum pindah kemana-mana. Dan jangan meludah ke arah kanan, karena dari arah kanan itu ada malaikat. Tapi supaya meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kakinya ahad, terus dikubur gitu ya. Jadi tinggal diuruki dengan kakinya, karena memang dulu, sekali lagi dulu itu masjidnya masih dari pasir alasnya, itu bukan dari karpet atau permadani. Dari pasirnya, kita ketika meludah di bawah telapak kaki tinggal diuruki gitu aja. Nah, itu ini hadis, tapi diharapkan tidak dilaksanakan atau diamalkan di dalam masjid kita sekarang ini yang sudah berkeramik
atau berpermadani. Kalau masih pasir silahkan. Babun bab idza badaro ketika tergesa-gesa ketika mentergesakan hu pada ahad apa al-buzaku meludah. Fala yahud maka supaya mengambil siapa ahad bitorofi sobi dengan pucuk pakaiannya ahad. Ketika kesusok ditergesakan oleh ludah, mau meludah. Kadang-kadang kita tuh mau meludah itu sudah nggak bisa ditahan itu. Nah, supaya ya mengambil pucuk pakaiannya untuk di itu ini pucuknya. Harus diusek-usek. Ya begitu, dan tidak najis. Tidak najis, jadi pucuk pakaian bener ya. Nah, diidok kayak gitu terus dilempit diusek-usek wes. Nanti bau, nanti dicuci setelah sholat. Kalau tidak dicuci pun ya tidak apa-apa, misalkan tidak berbau. Nomor hadis 79. Hadatsana Malik ibn Ismail qala berkata siapa Malik hadatsana Zuhairun qala Zuhair hadatsana Khumaitun an Anas anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat siapa Nabi nukhomatan pada dahak fil kiblati di dalam kiblat. Fahakkaha maka mengerok siapa Nabi ha pada dahak biadi dengan tangannya Nabi. Dikerok sendiri maksudnya begitu. Waruya dan diriwayatkan minhu dari Nabi karohiyatan benci auruya atau di werui atau diketahui apa karohiyatu kebenciannya Nabi lidzalika pada demikian itu dahak. Wasidatu dan beratnya Nabi alaihi atas dahak. Di melihat dahak itu di masjid itu arah kiblat itu langsung Nabi ngerok dengan tangannya, ora perintah sopo-sopo, kerok sendiri. Dan Nabi kelihatan benci sekali, atau kebencian Nabi itu biasa dilihat. Dilihat, wah ini Nabi lagi benci ini. Krono demikian itu dahak dan menganggap berat itu Nabi dengan dahak itu. Ini apa ini meludah di depan atau di arah kiblat itu. Perkara besar gitu Nabi gitu. Lalu lagi berbisik-bisik pada Allah. Waqala dan bersabda siapa Nabi, inna hadakum sungguhnya salah satu kalian idza qama ketika berdiri fi sholati di dalam sholat, fa inna ma yunaji maka sungguhnya berbisik-bisik siapa ahad Rabbahu pada Tuhannya ahad, au Rabbu atau pada Tuhannya ahad, bainahu di antara ahad wa baina kiblati dan di antara kiblatnya ahad. Fala yabzukonna maka jangan meludah sungguh fi kiblati di arah kiblatnya ahad. Walakin dan akan tetapi an yasari maksudnya yang boleh an yasari dari kirinya ahad. Au tata kodami atau di bawah telapak kakinya ahad. Suma khoda kemudian mengambil siapa Nabi torofaridai pada pucuk selendangnya Nabi. Fabazako maka meludah siapa Nabi fi di dalam pucuknya selendang. Waroda dan membolak-balik siapa Nabi ba'dahu sebagian selendang ala ba'din atas sebagian.
Kalau Nabi au yaf'al atau mengerjakan siapa hakada demikian ini. Jadi terus Nabi berkata, sesungguhnya salah satu kalian ketika berdiri sholat, maka ahad itu sedang berbisik-bisik pada Tuhannya, pada Allah. Atau Allah itu di antara ahad dan kiblatnya ahad. Jadi Allah menghadap kepada kita kalau kita tumakninah hatta tatma'inna. Maka janganlah ahad itu meludah di dalam arahnya kiblat, akan tetapi ke arah kiri ahad atau di bawah telapak kaki yang di bawah telapak kakinya ahad. Kemudian Nabi mengambil pucuk selendangnya Nabi meludah di dalam pucuk selendang itu. Dan Nabi membolak-balikkan selendang atas bagian atau demikian. Kalau memang harus meludah, dicontohi Nabi mengambil pucuk selendangnya, kemudian Nabi meludah di situ dan selendang itu dibolak-balik. Nah, itu dicontohkan Nabi begitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, husnul khotimah kepada kita semua. Allahumma faqibna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhiru qali wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.